Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dosen Fikri Fahrihin MPDI selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah Ilmu Kalam, dan juga terlupa pula teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang qada dan qadar dalam spesifik ilmu kalam. Qada dan qadar merupakan bagian dari keyakinan dalam Islam yang menggambarkan ketetapan dan pelaksanaan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh ciptaannya. Qada secara bahasa berarti ketetapan atau keputusan. Dalam ilmu kalam, qada merujuk pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan sejak zaman azali, meliputi seluruh peristiwa yang terjadi dalam alam semesta ini, baik peristiwa besar maupun peristiwa yang kecil. Ini menekankan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan ilmu Allah yang sempurna. Sementara itu, qadar adalah perwujudan dari qada dalam realitas atau dalam kehidupan nyata. Qadar merupakan proses pelaksanaan kehendak Allah melalui penciptaan dan pengaturan segala sesuatu, termasuk sistem sebab akibat yang mengatur alam semesta. Dengan kata lain, qadar menunjukkan bagaimana ketetapan Allah, yakni qada tadi, diwujudkan dalam kehidupan nyata. Seperti itu. Jadi yang dinamakan qada itu adalah ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan sejak zaman azali. Sedangkan qadar yaitu proses pelaksanaan dari qada tersebut dalam kehidupan nyata seperti sekarang, seperti itu. Kemudian dalam ilmu kalam terdapat beberapa perbedaan pendapat, beberapa perbedaan pandangan mengenai qada dan qadar. Nah, pandangan yang pertama yakni menurut aswaja, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Nah, mereka memandang qada dan qadar secara seimbang. Allah berkuasa penuh dalam menetapkan segala sesuatu, tetapi manusia juga diberi kebebasan untuk memilih dan bertindak. Seperti itu. Jadi betul, Allah itu memiliki kehendaknya, tetapi manusia juga diberi kesempatan untuk memilih atau bertindak sesuatu. Seperti itu. Yang kedua, pandangan dari Jabariyah. Nah, Jabariyah di sini berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan. Artinya, seluruh perbuatannya telah ditentukan oleh Allah. Jadi, kita tinggal menjalani saja seperti itu. Sedangkan menurut Qadariyah itu sebaliknya, kebalikan dari Jabariyah, yakni meyakini bahwa manusia tidak memiliki kehendak, kebebasan yang telak, dan menolak intervensi ilahi dalam perbuatan manusia. Seperti itu. Nah, pemahaman yang benar tentang qada dan qadar membawa banyak implikasi dalam kehidupan seorang muslim. Antara lain, yang pertama, meningkatkan kepasrahan dan ketaatan kepada Allah. Jadi, dengan kita melihat dari pandangan aswaja tadi, nah ini menumbuhkan rasa tawakal dan ketaatan kepada Allah. Seperti contoh, saya pengen ini, saya sudah berusaha berdoa dan terakhir tinggal tawakal dan pasrah kepada Allah saja. Seperti itu. Yang kedua, mendorong usaha dan doa. Dengan kita berkeyakinan bahwa takdir bisa diubah, maka kita akan berusaha, kita akan berdoa agar
supaya takdir kita nanti menjadi baik, seperti itu. Yang ketiga, menumbuhkan optimis dan ketentraman hati. Jadi tidak ada kekhawatiran entah itu nanti kita akan bagaimana. Toh kita kan sudah berusaha, sudah berdoa supaya nanti kehidupan kita bisa lebih baik. Nah, setelah itu kita tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mempertegas tanggung jawab moral. Jadi kita tidak seperti qadariyah tadi. Kalau yang qadariyah itu kan kita memiliki kebebasan mutlak dan Allah seperti tidak ikut campur dalam urusan diri kita. Nah, kalau kayak itu kan jadi kita seperti memaksakan diri, pokoknya saya harus begini begitu. Itu. Tapi jika kita melihat dari sudut pandang yang ahlu sunnah wal jamaah, kita itu bisa berusaha berikhtiar, kita bisa berdoa agar nanti takdir kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Setelah itu, mencegah sifat sombong dan pesimis, serta menghindari sikap ekstrim terhadap takdir. Seperti itu. Jadi kalau yang Ahlussunnah wal Jamaah ini kita berusaha berdoa, setelah itu kita pasrahkan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, seperti itu. Jadi tidak ada sifat sombong, saya itu bisa begini, saya itu bisa begitu, seperti itu. Jadi setelah kita berusaha, kita berdoa, yang terakhir adalah tawakal, seperti itu. Keseimbangan antara usaha manusia dan ketetapan Allah adalah kunci dalam memahami qada dan qadar, yang pada akhirnya menguatkan spiritualitas dan membawa kedamaian dalam menjalani kehidupan. Seperti itu. Keseimbangan antara usaha manusia dan ketetapan Allah adalah kunci dalam memahami qada dan qadar, yang pada akhirnya menguatkan spiritualitas dan membawa kedamaian dalam kehidupan. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.